Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudariku terkasih, seperti yang kami katakan dalam sesi sebelumnya, untuk bicara mengenai konklav dalam gereja Katolik, maka pada sesi ini saya mau bicara tentang konklav. Seperti apa kira-kira konklav itu? Saudara-saudariku terkasih, kata konklav berasal dari kata bahasa Latin, dari kata cum yang berarti bersama dan clavis yang berarti kunci. Konklav yang terbaru diadakan pada tanggal 12 Maret 2013 setelah pengunduran diri Paus Benediktus yang ke-16 pada tanggal 28 Februari 2013. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus ke-16, terjadi situasi yang disebut dengan kekosongan takhta atau istilah lainnya takhta lowong. Sejak takhta lowong dimulai, para kardinal dari seluruh dunia akan datang ke Vatikan untuk mengikuti konklav. Konklav itu sendiri terdiri dari beberapa bagian dan memiliki tata cara yang unik. Konklav melibatkan kardinal dari seluruh dunia yang berkumpul di Kapel Sistina Vatikan untuk bersama-sama memungut suara dalam menentukan paus yang baru. Mari kita lihat proses untuk konklav ini, saudara dan saudari. Di sini kita mulai dengan prosesi awal konklav. Konklav terdiri dari beberapa prosesi yang harus dijalani oleh para kardinal pemilih. Konklav akan dimulai dengan misa pembukaan konklav di Basilika Santo Petrus yang dipimpin oleh pemimpin kolegium para kardinal. Misa ini terbuka untuk seluruh umat Katolik, termasuk semua kardinal pemilih dan bukan pemilih. Misa ini bertujuan untuk meminta berkat Tuhan agar konklav dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan Roh Kudus menyertai para kardinal agar mereka dapat memilih paus yang baru yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah misa selesai, pada sore harinya semua kardinal pemilih akan diarak dalam suasana yang kusuk untuk masuk ke dalam Kapel Sistina. Perarakan ini akan dikawal oleh Garda Swiss dan polisi Italia. Kita ketahui bahwa Vatikan sendiri tidak punya pasukan pengawal, maka pasukan pengawal Vatikan itu didatangkan dari Swiss. Hal ini untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan dan bukan kardinal pemilih untuk masuk ke dalam kapel, dan juga mencegah para kardinal pemilih untuk melakukan kontak dengan orang lain sebelum mereka masuk ke dalam kapel tersebut. Setibanya di Kapel Sistina, para kardinal pemilih akan menempati kursi masing-masing yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah semua kardinal pemilih memasuki ruangan dan persiapan sudah selesai, maka master seremoni akan mengatakan extra omnes, yang berarti semua orang yang tidak berkepentingan agar keluar dari kapel. Begitu ketat ya saudara-saudari. Setelah itu pintu kapel akan ditutup dan konklav resmi dimulai. Kapel Sistina juga akan menjadi rumah sementara para kardinal selama konklav itu berlangsung, karena mereka tidak diperkenankan untuk pergi keluar atau melakukan komunikasi dengan dunia luar. Selain itu, semua bentuk komunikasi seperti jaringan telepon, televisi, internet, dan media cetak akan diputus selama konklav itu berjalan. Para kardinal pemilih tetap boleh saling berbicara satu sama lain asal tidak menyinggung hal apapun yang terkait dengan konklav. Saudara-saudariku terkasih, konklav ini memang berjalan dengan penuh hikmat.
jaringan komunikasi dengan luar Vatikan semua diputuskan. Jadi memang betul-betul konklav ini dilaksanakan dalam suasana yang sangat-sangat kondusif, suasana yang hening dan dalam situasi doa. Bahkan para kardinal pun dilarang untuk membicarakan tentang konklav ini. Ya barangkali mungkin dihindari supaya di sana jangan ada pembisik. Tolong pilih saya ya. Ini dihindari saudara-saudari supaya pemilihan ini dapat berjalan dengan baik. Nah ini ruangan Kapel Sistina ini saudara-saudari yang akan ditempati oleh para kardinal untuk melakukan pemilihan paus yang baru. Jadi semua situasi, semua suasana dikondisikan dengan sangat baik untuk berjalannya konklav ini. Yang berikut kita melihat sistem pengambilan suara. Pada hari pertama konklav, pemimpin kolegium kardinal akan menentukan 3 nama kardinal termuda untuk membantu jalannya perhitungan suara, misalnya seperti menghitung kertas suara. Dalam konklav bisa diadakan hingga 4 kali pengambilan suara dalam satu hari. 2 kali dilaksanakan di pagi hari dan 2 kali lagi dilaksanakan di sore hari. Pengambilan suara akan terus diulang selama paus baru belum ditentukan. Artinya di sini saudara-saudariku terkasih, pemilihan itu memang betul-betul berjalan dengan sangat baik, dengan kondusif. Dan kalau paus baru belum terpilih, maka konklav itu akan dilakukan berulang kali. Dalam hal ini putaran untuk pemilihan pemungutan suara itu akan dilaksanakan sampai beberapa kali. Karena memang harus menentukan paus baru. Saudara-saudariku terkasih, pemungutan suara akan dimulai dengan pembagian selembar kertas suara berukuran 1/4 A4. Sangat kecil ukurannya ya. Kertas suara itu bertuliskan kalimat sebagai berikut. Saya memilih pemimpin tertinggiku. Dan di bawahnya akan terdapat ruang untuk menulis nama kardinal calon yang mereka tunjuk. Setelah menuliskan nama calon, para kardinal akan dipanggil maju ke depan altar sesuai dengan nama dan jabatan mereka. Di depan altar terdapat sebuah tempayan yang dipakai untuk memasukkan surat suara yang dilipat menjadi ukuran 2 x 2 cm. Sebelum meletakkan surat suara itu, kardinal pemilih akan mengacungkan surat itu tinggi-tinggi di hadapan kardinal lainnya untuk membuktikan bahwa dia sudah memilih. Kemudian dia berlutut dan mengucapkan doa singkat. Proses tersebut akan terus diulang hingga semua kardinal pemilih yang hadir selesai menyalurkan suara mereka. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumpulan dan penghitungan surat suara yang dilakukan oleh 3 kardinal muda yang dipilih sebelumnya. Penghitungan suara akan dinyatakan sah jika ada 2/3 kardinal yang hadir memilih calon yang sama. Namun, jika penghitungan suara belum mencapai 2/3 dari jumlah kardinal yang ada, maka akan diadakan putaran pengambilan suara kembali. Lalu, sesuai dengan peraturan baru dari Paus Benediktus ke-16, jika pemungutan suara sudah melebihi 30 putaran, luar biasa saudara-saudari ya, bahkan bisa sampai sekian kali karena memang paus baru belum terpilih. Maka 2 kandidat yang sebelumnya mendapatkan suara terbanyak akan secara otomatis menjadi calon yang harus dipilih kardinal selanjutnya. Dan 2 orang kandidat itu akan kehilangan hak suara mereka. Ini aturan ya saudara-saudari ya. Jika sudah terpilih nama baru yang sah, maka calon itu akan ditanyakan kesanggupannya untuk memangku takhta kepausan. Jika calon itu menyetujui, maka konklav dinyatakan selesai.
Namun kalau calon itu tidak menyanggupi, maka konklav akan memulai putaran selanjutnya. Ribet ya saudara-saudari ya. Jadi calon atau ya kandidat yang sudah terpilih dengan memiliki suara terbanyak, tetapi ketika ditanya apakah bisa menjadi paus, memangku takhta kepausan itu, dan kandidat atau calon tersebut menyatakan saya tidak bersedia atau saya tidak sanggup, maka pemilihan akan dilakukan ulang kembali. Ini luar biasa saudara-saudari, bukan sembarangan ya. Jadi pemilihan paus itu bukan hal yang asal-asalan dilakukan. Bukan terjadi serangan fajar dan lain sebagainya. Tetapi memang murni dalam konteks doa, dalam suasana yang hening. Tidak ada ambisi di sana untuk menjadi seorang paus. Pada setiap akhir putaran pengambilan suara, semua kertas suara akan dikumpulkan dan dideretkan dengan menggunakan benang, lalu dimasukkan ke dalam oven dan dibakar. Kertas itu sebelumnya sudah ditambahi dengan zat kimia khusus yang akan menghasilkan warna asap tertentu. Asap itulah yang akan keluar di cerobong kapel dan dapat dilihat oleh seluruh umat yang menunggu hasil konklav di luar. Warna putih dan iringan bunyi lonceng dari Kapel Sistina menandakan konklav berhasil menemukan paus yang baru. Sedangkan warna hitam menandakan belum selesai konklav dan masih mencari kandidat paus. Nah saudara-saudari, terkait dengan asap putih dan asap hitam ini, asap hitam itu bisa keluar atau bisa muncul sampai sekian kali. Karena asap hitam itu menandakan bahwa paus baru belum terpilih. Sementara asap putih itu hanya muncul satu kali, yang menandakan atau menunjukkan kepada gereja dan dunia bahwa paus yang baru sudah terpilih. Ini kira-kira informasi mengenai asap putih dan asap hitam. Sekali lagi, asap hitam menunjukkan bahwa paus itu belum terpilih dan asap hitam itu bisa muncul beberapa kali. Sementara asap putih hanya muncul satu kali, menunjukkan bahwa paus yang baru sudah terpilih. Selanjutnya saudara-saudari, kita memasuki prosesi akhir konklav. Jika sudah ada paus baru yang terpilih dan sudah menyanggupi tugasnya, maka dia akan dipakaikan jubah khusus dan berjalan ke depan altar. Paus yang baru menghadap kardinal pemilih lainnya. Para kardinal lainnya akan mengucapkan janji setia kepada paus yang baru, dan barulah mereka bertepuk tangan dan mengucapkan selamat. Setelah itu barulah kertas suara yang diberi zat kimia yang dengan asap berwarna putih dibakar dan lonceng dibunyikan sebagai tanda bahwa gereja Katolik sudah memiliki paus yang baru. Begitu indah saudara-saudari proses berjalannya pemilihan paus yang baru ini. Paus kemudian akan diantar ke sebuah ruangan untuk beristirahat sejenak. Di sana paus akan beristirahat dan mempersiapkan dirinya sebelum tampil untuk pertama kalinya di hadapan umat di balkon Basilika Santo Petrus, sembari menunggu kedatangan umat ke lapangan Basilika. Jadi selesai pemilihan itu paus akan beristirahat sejenak, menyiapkan diri sambil menunggu umat itu berbondong-bondong mendatangi Basilika Santo Petrus dan berkumpul di lapangan. Setelah umat sudah berkumpul, barulah paus keluar dari kamarnya menuju ke balkon tersebut. Maka dikatakan di sini saudara-saudari, setelah semua umat berkumpul, maka paus akan diantar menuju balkon Basilika dengan didampingi 2 ajudan dan seorang kardinal diakon yang akan mengumumkan nama paus yang baru. Kardinal diakon akan tampil terlebih dahulu dengan mengucapkan Habemus Papam, yang berarti kita mempunyai seorang paus yang baru, yang kemudian diikuti dengan nama paus baru yang sudah terpilih. Barulah setelah itu, atau kardinal diakon tadi menyelesaikan kalimatnya,
Paus baru muncul dan menyambut para umat sambil memberikan pidato singkat. Itu adalah kemunculan perdananya di hadapan umat setelah terpilih di dalam konklav. Saudara-saudariku terkasih, setelah menyelesaikan pidatonya, Paus akan kembali ke sebuah ruangan kamar khusus ya, yang sudah disiapkan. Selama 1 minggu lamanya akan dilakukan persiapan dan pemberesan urusan keistanaan Vatikan. Jika semuanya sudah selesai, Paus dan semua kardinal boleh kembali ke kehidupan normal mereka masing-masing. Artinya saudara-saudari, selesai atau setelah pemilihan Paus yang baru, dan Paus yang baru sudah ada pun, para kardinal itu tidak langsung kembali ke negara masing-masing. Para kardinal masih ada di Vatikan selama kurang lebih 1 minggu. Tujuannya apa? Supaya dilakukan pemberesan semua administrasi, semua urusan-urusan yang berhubungan dengan negara Vatikan. Setelah beres semua dulu, baru para kardinal tadi kembali ke negara masing-masing untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya. Dan Paus juga mulai menjalankan roda kepemimpinannya, yaitu sebagai pemimpin tertinggi umat Katolik seluruh dunia dan juga sebagai Presiden Vatikan. Dalam konten sebelumnya kami sudah katakan bahwa Paus itu memegang 2 tapuk pimpinan, yaitu pertama sebagai Presiden Negara Vatikan dan yang kedua sebagai Kepala Gereja Universal atau Kepala Gereja seluruh dunia, Kepala Gereja Katolik dalam hal ini. Inilah kurang lebih saudara-saudari ulasan tentang konklav, dan di sini sudah kami sampaikan bagaimana proses konklav itu berlangsung untuk memilih Paus yang baru dengan seluk-beluknya, dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di dalam, ribetnya, sulitnya, rumitnya. Inilah situasi konklav. Jadi konklav itu bukan sembarangan atau bukan asal-asalan, tetapi berjalan dengan penuh hikmat, dikondisikan suasana yang sungguh indah, tenang, damai, harmonis, supaya di sana para kardinal dapat dengan tenang dan hening juga melakukan atau mengikuti proses pemilihan Paus yang baru di dalam konklav ini. Demikian yang dapat kami sampaikan saudara dan saudari. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan memberkati.